Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mendengarkan cerita horor atau cerita mistis, cerita pendek di channel Camai Studio. Mimin doakan semoga dirinya selalu dijaga kesehatannya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Untuk cerita kali ini, Mimin dapatkan dari kumpulan buku cerita horor yang berjudul Gaun Terkutuk. Mari kita mulai ceritanya. Minggu pagi itu cerah. Langit hanya ditutupi sedikit awan, membuat cuaca pagi itu terasa sejuk. Kayaknya enaknya nih kalau minum susu hangat, pikirku. Aku pun bergegas ke lantai bawah. Setelah tiba di lantai bawah, aku langsung membuka kulkas dan menghangatkan susu. Lalu kubawa ke meja makan. Orang rumah pada kemana ya? Kok sepi banget? Gumamku dalam hati. Setelah susunya habis, aku beranjak pergi ke kamar mandi untuk mandi. Setelah selesai mandi, aku pun berangkat ke rumah temanku. Saat di jalan, handphoneku berdering. Ternyata ibuku sedang menelpon. "Ya, halo mah, ada apa?" "Nisa, kamu di mana?" tanya ibuku di ujung telepon. "Ini lagi di perjalanan ke rumah Fani," jawabku. "Oh, Mama cuma mau ngasih tahu. Kamu jangan lewat ke jalan belakang rumah Fani," kata ibuku. "Lah, emang kenapa mah?" tanyaku heran. "Tadi ada kecelakaan, wanita ditabrak sama mobil," jawab ibuku. "Oh, emang sekarang mama di mana?" tanyaku. "Mama di rumah Tante Intan, lagi ada arisan," jawab ibuku. "Oh, udah dulu ya mah, takut keburu siang," ucapku. "Ya udah, hati-hati ya," kata ibuku sambil menutup teleponnya. Sesampainya di rumah Fani, aku langsung disambut hangat oleh ibunya Fani. "Bu, Faninya ada?" tanyaku sambil tersenyum. "Oh, Nisa ya? Fani ada kok, silakan masuk." "Sebentar ibu panggil dulu Faninya," jawab ibunya Fani. Setelah beberapa menit, datanglah Fani. Nis, tumben lo datang ke rumah?" tanya Fani. "Iya, gue mau ajak lo pergi ke mall," jawabku. "Cie, mau shopping ya? Ayo mumpung gue udah mandi," kata Fani kegirangan. Kami pun berangkat ke mall dengan mobilku. Sesampainya di mall, aku melihat-lihat baju. Ternyata ada sebuah gaun yang bagus. Gaun itu berwarna biru muda, dipadukan dengan warna putih. Pokoknya bagus banget deh, indah dilihat mata. "Van, gue ambil ini aja gimana?" tanyaku kepada Fani. "Wow, perfect Nis," jawab Fani sambil mengacungkan jempol tangannya. "Mantap." Aku pun langsung membayarnya di kasir. Malam harinya, aku memakai gaun itu ke pesta ulang tahun temanku, si Sophie. Anehnya, orang-orang melihatku dengan tatapan dan senyuman yang manis. Apakah aku terlihat cantik? Karena salah tingkah, aku pun pergi ke toilet untuk bercermin. Apakah ada yang salah denganku? Ternyata nggak ada yang aneh denganku. Semuanya kelihatan normal-normal aja. Pesta pun berjalan dengan lancar, sampai aku lupa waktu. Saat tiba pukul 1 malam hari, aku pamit pulang. Sambil menyanyikan lagu Tinggal Kenangan, aku mengendarai mobilku. Ketika sedang asyik bernyanyi, tiba-tiba terdengar suara tangis seorang wanita dari arah jok belakang mobilku. Refleks saja, aku menengok ke belakang. Namun tidak ada apa-apa. Kupikir itu hanya halusinasiku aja, karena aku memang sudah sangat lelah saat itu. Beberapa menit kemudian terdengar lagi suara tangisan wanita itu. Namun kali ini lebih keras dan jelas. Aku langsung menoleh ke belakang, dan tiba-tiba mobilku menabrak orang. Karena saat itu aku tidak memperhatikan jalan. Tanpa disadari aku menabrak seseorang. Aku pun segera menghentikan mobilku. Walaupun takut, aku memberanikan diri keluar dari mobil untuk memastikan apa yang terjadi. Dan ternyata yang kutabrak itu adalah seorang wanita. Wanita itu sangat cantik, tapi terlihat pucat. Apakah dia masih hidup? Pikirku cemas. Tanpa disadari, wanita itu bergerak. Syukurlah dia masih hidup. Namun, dia langsung bangkit dan menatapku tajam. Dan astaga, tiba-tiba wajah cantiknya berubah menjadi buruk rupa dan dipenuhi belatung. Dia semakin mendekat ke arahku dan aku mulai merasakan bau busuknya itu. Seketika ia mencekikku. Aku berteriak minta tolong. "Tolong! Tolong!"
Tapi apa daya, cengkeraman tangan makhluk halus itu terasa sangat kuat. Aku terus berusaha untuk melepaskan diri, namun tenagaku tak cukup untuk melawannya. Aku pun pasrah dan berdoa memohon perlindungan kepada Tuhan. Saat tubuhku lemas karena kehabisan nafas, tiba-tiba dari kejauhan sayup terdengar suara azan subuh. Perlahan cengkeraman tangan makhluk itu mulai melemah, dan akhirnya sosok itu pun menghilang. Syukurlah dalam batinku. Dengan sisa-sisa tenaga yang kumiliki, aku langsung masuk ke mobilku dan segera pergi dari tempat itu. Malam pun datang, tak terasa sepertinya baru tadi aku merasakan kalau aku ada di pesta Shopee, dan di perjalanan aku diganggu oleh makhluk halus. Jam dinding di kamarku menunjukkan pukul jam 11 malam. Aku pun memutuskan untuk tidur. Dalam tidurku, aku memimpikan wanita yang kutabrak di jalan tadi pagi. Dia sedang menangis sambil mengenakan gaun yang kupakai untuk ke pesta Shopee tadi. Dia terlihat sangat cantik, namun air matanya sedikit menutupi kecantikannya. Dia berkata kepadaku kalau aku harus membakar gaun itu karena di gaun itu terdapat kenangan dia dengan pacarnya. Keesokan harinya, aku pun mencari informasi tentang gaun itu. Setelah mencari tahu, aku mendapat kabar dari kakaknya wanita tersebut. Adiknya itu bernama Tarisha. Ia meninggal tertabrak mobil pada saat hendak berkencan dengan pacarnya yang bernama Arya. Ia meninggal saat memakai gaun tersebut. Karena penjelasan tersebut, aku pun memenuhi permintaan Tarisha dengan membakar gaun terkutuk itu. Akhirnya, Tarisha datang lagi ke dalam mimpiku di saat aku tertidur kembali. Kali ini, dia tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepadaku. Itulah pengalaman yang aku alami saat aku membelikan gaun di mall yang tidak tahu asal-usulnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan yang bagi baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan share. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.